warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Haliza Mainsari dengan NPM 2106 1040 20115. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran penjelasan adaptif, yang dimana presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran penjelasan adaptif bersama Profesor Dr. Andes Amiruddin MK Saiful. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Pembelajaran penjelasan adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran pendidikan penjelasan adaptif merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendidikan jasmani adaptif tidak sekedar memodifikasi kegiatan atau aktivitas fisik saja, melainkan merancang ulang seluruh program pembelajaran dengan mempertimbangkan keterbatasan, kemampuan, dan potensi setiap individu atau anak berkebutuhan khusus. Menurut Sheryl 2004, pendidikan jasmani adaptif, ia mengambil definisi ini menekankan bahwa penjelasan adaptif bukan hanya tentang olahraga yang dimodifikasi, melainkan tentang pengembangan keterampilan hidup yang komprehensif. Pembelajaran penjelasan adaptif bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, afektif, serta sosial anak berkebutuhan khusus melalui aktivitas fisik yang disesuaikan. Program ini dirancang berdasarkan prinsip individualisasi, di mana setiap anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, sebagaimana dikemukakan oleh Blok 2016. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, maupun sosial, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya. Pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah individu yang memiliki karakteristik yang khusus, yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang khusus untuk mengoptimalkan potensi kemanusiaannya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Halahan dan Kaufman 2019 yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan dan layanan terkait khusus untuk merealisasikan potensi manusia mereka sepenuhnya. Dalam konteks sistem pendidikan Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mendefinisikan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan juga sosial. Pengertian ini menekankan bahwa kebutuhan khusus tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup spektrum yang lebih luas dari perbedaan individual. Selanjutnya ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifiknya. Yang pertama itu ada tunanetra. Yang dimana ini merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Kondisi ini dapat berupa kebutaan total atau totally blind atau low vision atau penglihatan rendah. Anak tunanetra memerlukan adaptasi khusus dalam pembelajaran penjelasan seperti penggunaan bola yang berbunyi, paduan suara, atau sistem budi untuk membentuk orientasi dan mobilitasnya. Dan yang kedua ada tunarungu, di mana kondisi ini kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian maupun secara keseluruhan, yang menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal. Dalam pembelajaran penjelasan adaptif, anak tunarungu memerlukan komunikasi visual yang jelas, seperti penggunaan isyarat atau bahasa isyarat, demonstrasi atau yang detail, dan petunjuk tertulis atau gambar. Yang ketiga, anak ada tunagrahita atau disabilitas intelektual, merupakan kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Menurut American Association of Intellectual and Development Disabilities atau AAEDD, tunagrahita ditandai dengan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun perilaku adaptif yang diekspresikan dalam keterampilan konseptual, sosial, dan praktis. Yang keempat ada tunadaksa, di mana kondisi ini yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh atau anggota gerak. Kondisi ini dapat berupa kelumpuhan, kehilangan anggota tubuh,
atau gangguan fungsi motorik lainnya yang memerlukan adaptasi peralatan dan modifikasi aktivitas dalam pembelajaran penjas. Yang kelima ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku dalam kondisi di mana anak menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma sosial dalam periode waktu yang lama dan mempengaruhi prestasi akademiknya. Mereka memerlukan pendekatan khusus yang menekankan pada kontrol diri dan keterampilan sosial. Ada juga spektrum autisme, di mana gangguan spektrum autisme adalah kondisi perkembangan neurologis yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. American Psychiatric Association 2013 dalam DSM-5 menggambarkan autisme sebagai gangguan yang ditandai dengan defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial serta pola perilaku minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Selanjutnya ada ADHN, Attention Deficit Hyperactive Disorder, di mana ini adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan pola inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan. Berkeley 2015 menjelaskan bahwa ADHD mempengaruhi fungsi eksekutif yang penting. Dan yang keenam atau yang terakhir ada tunaganda, di mana ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih dari dua jenis ketunaan yang dialami secara bersamaan, seperti tunarungu dan tunanetra atau tunagrahita dan tunadaksa. Kompleksitas kondisi ini memerlukan pendekatan multidisipliner atau adaptasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada pembelajaran gerak lokomotor untuk anak berkebutuhan khusus. Gerak lokomotor merupakan gerakan yang menyebabkan perpindahan tempat atau posisi tubuh dari satu titik ke titik lainnya. Dalam konteks pembelajaran penjas adaptif, pengembangan keterampilan lokomotor menjadi fondasi penting bagi anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik. Gerak lokomotor dasar meliputi berjalan, berlari, melompat, meloncat, berguling, merangkak, dan berbagai variasi perpindahan tubuh lainnya. Bagi anak berkebutuhan khusus, pembelajaran gerak lokomotor memerlukan pendekatan yang sistematif dan adaptif, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran lokomotor adaptif. Pembelajaran gerak lokomotor untuk anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada prinsip individualisasi. Prinsip-prinsip pembelajaran lokomotor adaptif. Pembelajaran gerak lokomotor untuk anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada prinsip individualisasi, di mana setiap program disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan spesifik anak. Menurut Sugianto 2018 menegaskan bahwa pembelajaran gerak bagi anak berkebutuhan khusus harus mempertimbangkan kondisi fisik, mental, sosial anak secara holistik untuk mencapai hasil yang optimal. Prinsip progresivitas menjadi kunci, di mana pembelajaran dimulai dari gerakan yang sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks seperti bertahap. Hal ini memungkinkan anak untuk membangun kepercayaan diri dan menguasai keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Strategi pembelajaran lokomotor untuk berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada untuk anak tunanetra. Pembelajaran lokomotor menekankan pada pengembangan orientasi dan mobilitas, penggunaan isyarat suara, tekstur lantai yang berbeda, dan sistem panduan tali dapat membantu anak memahami arah dan jarak perpindahan. Latihan berjalan dengan tongkat putih, mengikuti dinding atau pagar pembatas, dan bergerak mengikuti suara instruktur menjadi komponen yang penting dalam program pembelajaran. Yang selanjutnya ada untuk anak tunarungu. Memerlukan instruksi visual yang jelas dan konsisten, demonstrasi gerakan, penggunaan isyarat tubuh, dan petunjuk visual seperti garis atau marker di lapangan dapat membantu mereka memahami pola gerak lokomotor yang diharapkan. Penggunaan cermin juga efektif untuk memberikan umpan balik visual tentang gerakan yang dilakukan. Sedangkan untuk anak tunagrahita, pembelajaran lokomotor memerlukan pengulangan yang intensif dan pemecahan gerakan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Pendekatan task analisis atau analisis tugas sangat efektif, di mana gerakan dipecahkan menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami dan dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir ada untuk anak tunadaksa, di mana memerlukan modifikasi peralatan dan adaptasi gerakan sesuai dengan keterbatasan fisiknya.
Penggunaan kursi roda, walker, ataupun alat bantu lainnya harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Untuk anak dengan cerebral palsy, fokus pada kontrol postural dan keseimbangan menjadi prioritas sebelum mengembangkan gerakan lokomotor yang lebih kompleks. Modifikasi dan adaptasi pembelajaran. Modifikasi lingkungan pembelajaran menjadi aspek krusial dalam kesuksesan program penjas adaptif. Hal ini meliputi penyesuaian ruang gerak, penggunaan alat bantu yang sesuai, dan penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung. Seperti yang dikemukakan oleh Halger dan Cheryl 2019, lingkungan pembelajaran yang adaptif harus menyediakan tantangan yang sesuai sambil memastikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap peserta didik. Modifikasi peralatan dapat berupa penggunaan bola yang lebih besar dan berwarna cerah untuk anak dengan gangguan penglihatan, penggunaan permukaan yang tidak licin untuk meningkatkan keamanan atau menyesuaikan ketinggian target dan jarak tempuh sesuai kemampuan individual. Aspek temporal atau waktu yang perlu dimodifikasi, memberikan waktu yang lebih panjang bagi anak untuk memproses dan melakukan instruksi atau gerakan yang kita lakukan. Beberapa anak mungkin memerlukan istirahat yang lebih sering atau durasi aktivitas yang lebih pendek untuk mempertahankan konsentrasi dan motivasi. Selanjutnya ada evaluasi dan asesmen. Evaluasi pembelajaran lokomotor untuk anak berkebutuhan khusus harus bersifat autentik dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya berfokus pada pencapaian standar normatif, tetapi juga pada progres individual dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik untuk anak. Rubrik penilaian harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak, dengan penekanan ada pada upaya partisipasi dan peningkatan dari waktu ke waktu. Dokumentasi kemajuan melalui video, foto, atau catatan observasi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan keterampilan lokomotor anak. Ini juga memungkinkan guru untuk melakukan refleksi atau penyesuaian program pembelajaran sesuai kebutuhan, pembelajaran penjas adaptif, dan pengembangan keterampilan lokomotor bagi anak berkebutuhan khusus merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup mereka. Melalui pendekatan yang sistematif, adaptif, dan berkelanjutan, setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi fisik, mental, dan sosial secara optimal. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pencapaian keterampilan motorik, tetapi juga dari peningkatan kepercayaan diri, kemandirian, dan kualitas interaksi sosial anak dalam kehidupan sehari-hari.